Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah dengan NIM 19022026. Saya berasal dari jurusan PG PAUD Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang menjelaskan materi, yaitu tentang landasan pembelajaran matematika untuk anak usia dini sebagai pemenuhan ujian tengah semester dengan dosen pengampu Dr. Nani Mahyudin MPD. Nah, sekarang kita langsung masuk, yaitu landasan pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Guru dalam membelajarkan matematika diperlukan teori yang digunakan untuk membuat keputusan di kelas. Sedangkan teori belajar matematika juga diperlukan sebagai dasar untuk mengobservasi tingkah laku peserta didik dalam belajar. Kemampuan seorang guru dalam mengobservasi tingkah laku peserta didik dalam belajar merupakan bagian faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam belajar dalam keberhasilan guru dalam menentukan pendekatan matematika yang tepat, sehingga pembelajaran efektif dan menyenangkan dan bermakna bagi anak. Selanjutnya, teori-teori tentang pembelajaran. Yang pertama yaitu teori belajar Jean Piaget. Teori belajar sering disebut dengan teori perkembangan mental anak atau teori tingkat berpikir perkembangan berpikir anak. Yang selanjutnya yaitu teori belajar Brunner. Dalam teori yang diberi judul dengan teori perkembangan belajar, Brunner menekankan proses belajar menggunakan model, yaitu individu yang mengalami sendiri apa yang dipelajarinya agar proses tersebut dapat direkam dalam pikirannya dengan caranya sendiri. Selanjutnya yaitu teori belajar Gigné. Robert M. Gigné, seorang ahli psikolog yang menggunakan matematika sebagai medium untuk implementasi dan menguji teori belajarnya. Yang selanjutnya yaitu teori belajar Brownell. Dalam pembelajaran matematika awal untuk anak usia dini di TK, Brownell mengemukakan bahwa teori makna di mana siswa harus memahami makna dari topik yang sedang dipelajari. Yang selanjutnya yaitu teori belajar Ausubel. Menurut pandangan Ausubel, seperti yang dikutip dalam belajar adalah mengingat sejumlah fakta. Misalnya, anak yang paling berhasil dalam belajar adalah anak yang paling banyak mengingat jawaban yang benar. Selanjutnya yaitu teori belajar Van Hel. Van Hel menyatakan bahwa terdapat 5 tahapan berpikir dalam belajar geometri, yaitu tahapan pengenalan, tahapan analisis, tahapan pengurutan, tahapan dedukasi, dan tahapan keakuran. Teori belajar Dines. Teori belajar Dines yang dikenal dengan joyful learning termasuk aliran kognitif bahwa proses belajar seseorang dilihat dari tingkat kemampuan kognitifnya dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivis. Teori belajar konstruktivis termasuk aliran kognitif di mana kaum konstruktivis beranggapan bahwa belajar merupakan proses aktif siswa dalam mengkonstruksi arti teks, dialog, dan pengalaman fisis. Selanjutnya yaitu kaitan pembelajaran dengan aspek perkembangan anak. Pembelajaran matematika bagi anak usia dini memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan anak selanjutnya. Manfaat utama pengenalan matematika termasuk di dalamnya kegiatan berhitung ialah mengembangkan aspek perkembangan dan kecerdasan anak dengan menstimulasi otak untuk berpikir logis dan matematis. Konsentrasi serta ketelitian yang tinggi mengetahui konsep ruang dan waktu, mampu memperkirakan urutan sesuatu, terlatih menciptakan sesuatu secara spontan sehingga memiliki kreativitas dan imajinasi yang tinggi. Anak-anak yang cerdas matematika logika, anak dengan memberikan materi konkret yang dapat dijadikan bahan percobaan. Kecerdasan matematika juga dapat ditumbuhkan melalui interaksi positif
yang mampu memuaskan rasa ingin tahu anak. Oleh karena itu, guru harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anak dan memberi penjelasan logis. Selain itu, guru perlu memberikan permainan-permainan yang memotivasi logika anak. Sekianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.